Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kuliah sinyal dan sistem. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pengaruh dari suatu nilai pol pada respon sistem. Oke, kali ini kita akan menggunakan MATLAB untuk melihat apa sih maksud dari pol min 3 plus minus J7. Jadi pol sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu zero, apa itu pol. Nah, yang paling penting di sini adalah polnya untuk kasus sistem dengan order 1, sistem respon dengan order 1 untuk mencari TP, TS dan percentage overshoot. Nah, di sini kita lihat adalah polnya adalah minus 3 plus minus J7. Kita bisa melihat pada MATLAB. Oke. Jadi untuk kalian bisa melihat pada modul Laplace di file yang sudah saya berikan, langsung ke subbab computing dan plotting time response, langsung di situ. Yang selanjutnya nanti untuk saat ini tidak dijelaskan terlebih dahulu. Nah, maka untuk mendapatkan bentuk Laplace dari pol yang kita punya, sebenarnya zero juga ada, zero, pol, dan juga gain ya. Kita menggunakan komen yang namanya ZPK. Oke, nah misalnya di sini kita menggunakan untuk contoh yang tadi bahwa polnya itu adalah min 3. Oke, ini salah. Min 3 plus minus J7. Artinya dapat dua pol yaitu min 3 plus J7 dan min 3 min J7. Nah, maka untuk memperoleh bentuk dari Laplace dari sistem tersebut adalah kita menggunakan ZPK. Nah, di sini dalam kurung ini bagian zeronya kita batasi dengan kurung siku. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada zero maka kosongkan saja. Kedua adalah polnya, koma, menggunakan kurung siku. Karena polnya ada dua, pasangan konjugat min 3 plus J7 dan min 3 min J7, maka di sini pun ada dua. Yang pertama adalah min 3 plus 7 dikali I. Nah, ini dalam MATLAB bentuk imajiner digunakan yaitu I. Jadi bukan J, tapi I. Nah, min 3 plus 7 kali I spasi. Nah, jadi di sini adalah menggunakan spasi, tidak menggunakan koma. Min 3 min 7 kali I. Nah, berikutnya koma, ini adalah gainnya. Gainnya kita tuliskan 1. Nah, ZPK nanti kita akan mengeluarkan bentuk Laplace, transformasi Laplace dari sistem tersebut. Sedangkan step ini akan mengeluarkan grafiknya. Oke, kita runkan terlebih dahulu. Run. Nah, ini yang terakhir, kita ulangi, clear dulu supaya jelas mana yang baru. Sorry. Clear all CLC. Harusnya ada di program yang awal. Harusnya saya tuliskan. Nah, seperti ini. Kita run. Nah, maka ini bentuk Laplace-nya dari tadi polnya adalah pasangan min 3 plus minus J7, yaitu bentuknya adalah 1 per S kuadrat ditambah 6S ditambah 58. Nah, ini adalah bentuk Laplace-nya. Nah, nanti bisa kita hitung apa aja sih rangkaiannya, integratornya kah, amplifiernya dan lain sebagainya, bentuknya seperti apa. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, supaya cepat bisa langsung bentar. Di mana? Nah, klik kanan, karakteristik, peak response, dan juga setting time. Nah, kalau mau tambah rise time juga boleh, tapi rise time tidak terlalu perlu.
Di sini bisa kita lihat. Jadi peaknya amplitudanya adalah 0,0217, overshootnya adalah 26%. Seperti tadi di perhitungan ya, overshootnya adalah 26%. Dan waktu untuk sampai ke peak adalah 0,445. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, nah, peak time-nya 26%, sampai ke peak-nya adalah pi per 7, atau tadi kira-kira setengah kurang dikit. Kalian bisa hitung menggunakan kalkulator. Nah, di sini kita dapatkan peaknya waktunya adalah 0,445. Berarti perhitungannya benar ya. Sebenarnya nanti pasti ada perbedaan sedikit, tapi tidak akan terlalu signifikan. Ini hanya masalah perhitungan, karena perhitungannya umumnya disederhanakan. Dan simulasinya pun ya nanti agak sedikit berbeda dengan perhitungan yang tadi. Nah, berikutnya mencapai settling time pada waktu 1,1 detik, sedangkan pada sebelumnya settling time ditempuh pada 4,3. 4,3 itu berapa ya? 1, 10, 1,3-an ya harusnya, 1,3. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Sini katakan sekitar 1,333, sedangkan pada simulasi dicapai 1,1 detik. Nah, itu tidak terlalu masalah. Nah, itu gambaran dari contoh tadi. Dengan kita mengetahui pool, maka kita bisa mengetahui karakteristik dari respon dari sistem tersebut. Nah, di sini untuk kestabilannya di sini tidak satu, itu cukup kecil. Kalau ingin kestabilannya ini satu, maka yang harus kita lakukan adalah menambah atau mengubah gain. Nah, gain itu yang atas itu sama seperti bagian belakang ini. Jadi di sini adalah 58 nilainya. Nah, gainnya itu kita ubah besarnya adalah 58. Maka kalau kita running, belum. Nah, sip. Di sini kita pasang karakteristik, peak response dan settling time. Ini nilainya masih tetap sama, 26%, 0,445. Ini pun 1,1. Tapi settling amplitude-nya itu berada pada nilai 1. Nah, itu supaya terlihat lebih enak saja untuk dilihat. Nah, tadi kita sudah melihat sebelumnya bahwa kalau kita ubah atau ya, kalau kita gerakan titik pole-nya, maka akan mengubah peak time, settling time maupun overshoot. Nah, kita akan coba misalnya kita ke ataskan bagian imajinernya, jadi tinggikan nilai imajinernya. Itu settling time-nya akan sama, tapi peak time overshoot-nya akan naik dan peak time-nya pun akan turun, jadi lebih cepat. Kita akan coba. Nah, tadi kita lihat peak time-nya di 0,445 dan overshoot-nya 26%. Sekarang kita ubah. Misalnya kita naikkan J-nya menjadi 8. Jadi 8. Jadi di sini adalah 8i. 8i. Jadi yang tadinya min 3 plus minus J7 menjadi min 3 plus minus J8. Artinya kita naikkan ke atas. Ininya berarti bukan lagi 58 tapi 64 tambah 9 ya. 64 tambah 9 73. Nah, sebenarnya nilai ini adalah penjumlahan dari kuadrat yang real dengan imajiner. 3 kuadrat 9 ditambah 8 kuadrat 64. Jadi 64 tambah 9 73. Oke, kita run.
respon, lalu rise time. Sorry, bukan rise time, settling time. Nah, kita lihat settling time-nya di sini masih berubah sedikit lebih lambat 1,28. Harusnya secara teori tadi setting time-nya sama, tapi ini menandakan tidak terlalu banyak berubah dari 1,1 ke 1,28. Nah, di sini peak time-nya yaitu adalah overshoot-nya adalah 30,7%. Awalnya adalah 26%, naik 30,7%. Ini lebih tinggi. Tapi peak time-nya yang tadinya 0,445 menjadi 0,399. Berarti terbukti lebih cepat. Itu. Ya, keunggulannya dia merespon lebih cepat. Tapi overshoot-nya itu kelebihannya entah itu nanti berupa arusnya itu ya lebih tinggi dia masuk. Nah, itu harus berhati-hati kalau perangkatnya ada komponen yang sangat sensitif terhadap arus seperti transistor, itu harus hati-hati. Bisa kebakar atau bisa juga mengurangi umur dari perangkat tersebut. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba bagaimana kalau kita menggeser ke arah kiri dari titik ini. Jadi ke arah realnya yang tadinya minus 3 kita jauhkan misalnya jadi minus 4. Nah, di sini katanya peak time-nya akan sama, overshoot-nya akan berkurang, dan settling time-nya akan berkurang juga. Oke, kita coba. Jadi yang tadinya min 3 plus minus J7, nah kita coba geser ke kiri jadi minus 4. Minus 4, J-nya masih sama. Nah, ininya sama. Nah, berarti kalau ingin 1, 16 ditambah 49, 60 ya. Sorry, 16 ditambah 49 berarti 65. Kita run. Oke, masih menunggu. Nah, oke. Kita lihat karakteristik peak juga settling time. Nah, tadi katakan peaknya menurun, settling time-nya juga menurun. Kita lihat pertama adalah peaknya dulu. Peak time-nya sama, tapi overshoot-nya menurun. Nah, peak time-nya di sini 0,449, harusnya tadi 0,445, tidak terlalu signifikan, artinya dia dianggap hampir tidak berubah. Overshoot-nya yang tadinya adalah 26% menjadi 16,6%. Artinya berkurang sampai 10%-nya. Nah, menguntungkan. Lalu kita lihat settling time-nya. Jadi yang tadinya adalah 1,1 menjadi 1,01. Ini pun berkurang kembali. Nah, jadi kita bisa mengurangi overshoot, juga mengurangi settling time, tapi peak time-nya akan tetap sama. Nah, lalu berikutnya kalau kita melakukan diagonal, artinya menambah bagian bilangan real dan juga menambah bilangan imajinernya, maka di sini overshoot-nya akan sama. Nih, kalau benar-benar bisa diagonal ya, nanti mungkin dalam contoh akan sulit untuk menentukan diagonal ini. Jadi overshoot-nya sama di sini. Semakin jauh dari titik tengah, dia overshoot peak time-nya akan lebih cepat dan settling time-nya pun akan lebih cepat. Jadi misalnya tadi kita ubah, close saja. Tadi min 3 plus minus J7 menjadi min 4 plus minus J8. Artinya ini gabungan dari yang contoh 2 dengan contoh 3. Nah, ini 8, ini 8. 64 ditambah 16, 8 kali 8 64 ditambah 4 kali 4 16. Jadi 64 ditambah 16 adalah 80. Nah, kita buat 80. Run. Kita tunggu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat karakteristik dari peak response dan juga setting time.
kita lihat settling time terlebih dahulu. Tadinya 1,1 detik, sekarang menjadi 0,934 detik. Berarti dengan kata ini lebih cepat dari sebelumnya. Lalu overshootnya tadinya 26% menjadi 20,8%. Terjadi penurunan, dan penurunan harusnya tidak terjadi ya kalau dia benar-benar bisa diagonal. Tapi ini karena tidak terlalu diagonal, dilihat dari titik tengahnya gitu ya, maka pasti akan bergeser overshootnya. Dan kita lihat peak time ya itu hanya 0,391 detik, dibandingkan sebelumnya adalah 0,445 detik. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana cara melihat pengaruh dari letak pole atau nilai pole terhadap peak time, settling time, dan juga percentage overshoot. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menentukan suatu nilai tertentu untuk peak time atau overshoot ataupun settling time? Nah, kita akan kembali ke rumus sebelumnya. Nah, di sini. Nah, ini adalah angka-angka yang akan menentukan nilai peak time, settling time, overshoot. Biasanya kita bisa menentukan dua dan mengorbankan salah satu. Anggap aja misalnya saya ingin settling time-nya adalah 1 detik tepat. Misalnya. Artinya kita melihat ini settling time. Nah, supaya settling time ini 1, maka nilai sigma D itu harus 4. Sigma D itu apa? Sigma D adalah bagian yang real, maka di sini adalah bagian realnya 4. Lalu saya mau settling time-nya adalah setengah. Nah, misalnya peak time-nya adalah setengah detik. Setengah detik, maka di sini omega D-nya harus ditentukan, yaitu omega D sama dengan Pi dibagi peak time. Pi dibagi 0,5, 3,14 dibagi 0,5, sekitar 6,28. 6,28 artinya TP ini harus sekitar di 6,28 di sini. Yang omega D atau bagian imajinernya. Jadi kita lihat di sini adalah 4. Di sini adalah 6,28. Oke, kita lihat. Kita akan coba. Berarti 4 dengan 6,28. 6,28. Ini pun adalah 6,28. Nah, kalian bisa menghitung berapa besarnya gain supaya nanti settling time-nya berada pada nilai 1. Untuk saat ini saya di defaultkan di 1 saja dulu. Oke. Ya, kita coba running. Nah, tunggu, belum selesai. Nah, ini hasilnya. Maka kita akan lihat response time dan settling time. Maka kita dapatkan tadi settling time-nya adalah ingin 1 detik. Nah, pasti di sini ada perbedaan. Yaitu 0, di sini kita dapatkan 0,779. Nah, jadi tidak terlalu tepat. Ini sepertinya adalah definisi dari settling time-nya sendiri. Sini. Jadi kalau tidak salah ini bukan 2%. Dia akan sedikit perbedaan, 0,779. Ini wajar, udah antara simulasi dengan perhitungan berbeda, dan nanti antara kenyataan juga lebih berbeda lagi, itu hal yang wajar. Di sini peak time-nya itu di 0,495. 0,495. Ya, mendekati 0,5, dan overshoot-nya adalah 13,5%. Nah, dan lain sebagainya bisa kita tentukan untuk nilai-nilai lain. Nah, jadi cara perhitungannya seperti itu. Ini untuk menentukan peak time, ini untuk menghitung settling time-nya berapa, dan ini untuk overshoot. Umumnya kita bisa menentukan 2 bagian saja.
Lalu satunya ya tergantung nanti dari dua hal tersebut. Tergantung dari batasannya, misalnya wah jangan sampai terlalu berlebih, 20% terlalu banyak. Misalnya kita hanya boleh 5%. Nah, maka harus dihitung. Cara menghitung ini kalian bisa menggunakan kalkulator, ada bagian E pangkat, eksponensial, atau kalau kalian ingin eh, menggunakan Excel juga bisa. Cara menghitungnya adalah misalnya kita ingin menghitung tadi adalah E pangkat min Pi 3/7. Maka kita gunakan fungsi EXP. Artinya eksponensial dan ini diisi dengan pangkatnya. Tadi adalah min lalu Pi itu fungsinya adalah Pi seperti ini. Dikali 3 dibagi dengan 7. Nah, ini sudah, baru dikalikan nanti 100%, yaitu 26. Kita kalikan langsung aja 100% ya. 100 dikali. Nah, artinya kita dapatkan 26%. Jadi caranya adalah seperti itu. Min Pi dikalikan 3-nya ini adalah sigma dan 7-nya adalah omega. Jadi kalau misalnya ingin menentukan, saya ingin overshootnya adalah 10%. Nah, bagaimana cara menghitungnya kalau ingin overshootnya adalah 10%? Berarti pertama 10 dibagi dulu dengan 100 di 0,1. Lalu kita akan menggunakan len. Nah, jadi nanti pakai fungsinya adalah fungsi len. Jadi bentar, rumusnya saya coba tuliskan pada Microsoft Word. Nah, oke, ini. Jadi persamaannya adalah ini persamaannya E pangkat minus Pi sigma per omega. Nah, misalnya saya ingin ini adalah 10% atau 0,1. Nah, atau ini adalah OS, sebut saja percentage OS-nya. Maka kalau kita ingin menentukan OS-nya, perhitungan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menentukan, misalnya kita inginnya sigma-nya. Jadi kita menggunakan len atau logaritma natural. Di kalkulator ada len. Jadi len OS-nya mau berapa? Misalnya 0,1 ya berarti len dari 0,1. Sigma per omega sama dengan min 1 per pi len omega S. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan sigma atau omega ya nanti tinggal dicari aja. Berarti kalau di sini berarti sigma sama dengan min omega per pi dikalikan len OS. Atau kalau kita ingin mencari omeganya, berarti dibalik. Omega sama dengan sigma dibagi yang ini sebelah kanan. Nah, kalau kalian menghitungnya ingin menggunakan Excel, Excel itu untuk len. Nah ini logaritma, natural logaritma. Jadi kita menggunakan ln. Seperti itu. Ln dari, misalnya tadi untuk 0,1, maka nilai len dari 0,1 adalah minus 2,3. Jadi misalnya di sini berarti min 1 per pi dikali minus 2,3 dan seterusnya. Dengan demikian kita bisa menemukan nilai sigma dan omega untuk menentukan titik pull yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan
entah itu overshoot, waktu peaknya, peak time ataupun settling time. Nah, kira-kira seperti itu. Karena pada MATLAB yang kita butuhkan hanyalah poolnya dengan menggunakan komen ZPK, zero pool dan gain. Nah, kodenya hanya seperti itu untuk mendapatkan sistemnya. Jadi sekali lagi untuk aplikasinya ya ini sangat banyak di sistem kendali tergantung kebutuhannya. Misalnya di industri yang menggunakan sudah banyak yang menggunakan otomasi, entah itu di industri tekstil, industri boiler, industri mungkin di industri minuman, industri makanan, bahkan di mobil, motor sudah ada semuanya menggunakan sistem otomasi ya. Jadi sangat banyak kebutuhannya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.